itu tentang membahas upah minimum pekerja mahasiswa industri. Nah, ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama. Halo, aku Salma dan aku di sini seneng banget nih karena kita berempat bisa nimbrung bareng. Halo semuanya, nama saya Rangga Dwi Satyo Mulyadi. Kayaknya di sini udah siap buat diskusi nih ya. Siap banget Siap dong. banget dong. Sebelah aku ada. Halo semua, aku Rico dan ayo kita kupas bareng semuanya. Oke, nah kalian kan jadi mahasiswa, terus di beberapa tahun ke depan kalian kan bakal kerja nih. Nah, kira-kira gaji pertama kalian bakal dibuat apa? Oh, aku sih, ya kalau dari aku ya, lebih baik gaji pertama aku buat naktir temen sih, biar kayak agak keren dikit gitu. Salah buat bayar uang itu. Kalau aku sih buat bayar utang kopi sama jajan di kantin ya, karena itu penting banget. Efek kebanyakan ngutang. Iya kayaknya ya, kebanyakan ngutang nih. Kalau aku sih kayaknya bakal kirim ke orang tua, jadi ya walaupun dikit, jadi ada rasa bangga lah buat diri Anak sendiri. baik. Iya betul, anak soleh biar berkah. Oke lanjut, kita balik ke topik guys. Menurut kalian tuh upah minimum itu beneran bikin pekerja jadi sejahtera apa enggak? Kalau dari Salma gimana? Oh, dari menurut aku dengan naiknya gaji itu juga bisa bikin para pekerjanya sejahtera loh. Jadi selain untuk memenuhi kebutuhan mereka, para pekerja juga bisa menabung tuh untuk kebutuhan di jangka panjang. Karena siapa tahu kan ada kayak kebutuhan mendesak. Oh dari Rangga sendiri? Benar sih, untuk naik gaji itu setuju. Cuman kan kalau bakal naik gaji, jam kerjanya juga makin banyak dan jam lemburnya juga makin banyak. Jadi pekerja jam kerasnya kurang tapi ada cerita juga kadang kalau gaji naik pasti tuntutan kerja juga naik, jam kerja juga bakal naik, terus jam lembur juga bakal naik juga, jadi kerja keras juga makin berat. Itu sih menurut saya. Setuju. Kadang itu juga ada perusahaan yang ngakalin sistem kayak mereka dulu ngurangin karyawan buat hidupin biaya gaji. Jadi ya ada plus minusnya lah. Kalau dari kalian sendiri ada contoh nyatanya enggak dari upah minimum di pekerja industri? Kalau dari aku ada ya. Contohnya tuh di tetanggaku sendiri. Jadi waktu itu UMR-nya kan lagi naik tuh. Terus jadi mereka sekeluarga itu senang. Nah tapi selang beberapa bulan si pekerja ini, si tetanggaku ini dipindahin ke daerah yang UMR-nya tuh yang rendah. Jadi mereka ya sedih juga sih karena gajinya turun. Kalau dari Rangga? Aku sih nggak punya contoh nyata ya, cuman aku pernah baca jurnal politik dan pemerintah UNI 2024. Di situ dibilang kalau kebijakan upah minimum itu memang bisa kayak beli pekerja, tetapi kalau memang nggak bisa diimbangi dengan regulasi ketat, malah bikin perusahaan lain jadi cari jalan keluar lain gitu Pak. Misalnya relokasi dan PHK. Aku juga kemarin tuh nemu artikel dari Social Science and Medicine. Dia tuh katanya ya naikkan upah minimum itu nggak cuma soal uang, tapi itu juga berpengaruh sama kesehatan mental dari pekerjanya. Jadi pekerja yang dapat gaji layak itu tingkat stresnya bakal lebih rendah, dan itu penting banget buat kualitas hidup kita nanti. Kalau jadi pembuat kebijakan nih, kira-kira kalian yang mau diubah yang bagian kebijakan apanya? Oh dari aku sih sebenarnya ada gaji, tapi secara bertahap. Jadi biar si pabriknya ini nggak rugi juga dan pekerja juga bisa. Kalau aku sih lebih mikirin kesehatan pekerjanya Kak. Jadi bukan cuma soal gaji, tapi juga tentang cuti, fasilitas, itu juga yang disoroti di jurnal UNI 2024 ini. Oh, aku kayaknya sih bakal ini kasih pelatihan buat para pekerja. Pelatihannya itu gratis. Jadi mereka tuh dapat skill tambahan dan pada akhirnya mereka tuh nggak cuma bergantung pada uang bulanan. Jadi mereka tuh bakal lebih sustain lah. Aku sih yang bulanannya mesti tak buat itu ya, apa namanya, bayar kos, terus bayar listrik, bikin pabrik.
Dan kita juga sebagai mahasiswa harus peka karena kita juga bakal ngerasain kerja dan bakal ngerasain sendiri. Setuju banget. Jadi kita tuh jangan cuma mikirin teori, kita juga harus lihat realita yang ada di lapangan. Terus juga tadi jurnal-jurnal sama artikel yang tadi disebutin itu bisa jadi bukti nyata kalau ini tuh isu yang kompleks, jadi bukan soal hitam putih doang. Itu aja sekian dari podcast kita kali ini.